Alhamdulillahil malikil ma'bud, huwal karimu huwal maqsud, wassalatu wassalamu ala man biwujudihi wujidal wujud wa sa'idal wujud wa burikal wujud wa tahaqqaqa asma'u ma'anil wujud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil liwa'il ma'qud wal maqamil mahmud wal hawdil mawrud wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil qurril mayamina dhawil karami wal jud wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil khulud. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sebagai uswatuna wa qudwatuna wa umdatu hadhil qaryah, ketua formasi kita Bapak Kiai Haji Abdurrahman Shibli. Saya berkirang hati ini malam ada kiai namanya diawali oleh Abdurrahman. Pertama, muassisu hadzal masjid, pendiri masjid ini, almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Mahmud. Benar Pak? Ighfir lahu ya Rabbana kulla dhunub wastur lahu ya Rabbana kullal uyub warhamhu ya Rabbana rahmatal ghafur minal quburi daiman ilal qusur. Amin amin ya Rabbal. Segenap panitia yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustadz Mustami, Sekretaris Ustadz Ali, dan seluruh ulama, asatidzah, jamaah sekalian yang hadir di tempat ini, segenap para tokoh masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, camat sampai ke presiden. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, dijauhi dari segala bala, musibah dan fitnah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, meskipun suasana masih dalam suasana pandemi COVID-19, namun semangat kita hadir di masjid ini tidak usung, tidak lekang, tidak terhenti. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur di dalam kitabnya Al-Usus wal Muntalaqat
halaman 381. Coba dilihat. Punya nggak kitabnya? Beliau mengatakan bahwa pandemi yang terjadi di zaman sekarang ini udah pernah disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bakalan terjadi. Wa min alamati sughra al-mansusi 'alaiha fi ahadits man la yantiqu 'anil hawa intisharul adidi minal amradil wabaiyah al-khatirah ala ghairi sabiqi ahdiha fil umami wasyu'um. Salah satu tanda kiamat yang kecil yang bakalan terjadi di akhir zaman adalah tersebarnya penyakit-penyakit wabak yang berbahaya. Faqad zaharat hadhil amrad wa tafashat wa khasatan fi marahilin al-akhirah mithla influenza tuyur wal khanazir wa hamal quruna. Dan ternyata di zaman kita udah terjadi itu. Dulu pernah ada yang namanya flu burung ya. Namanya influenza tuyur. Pernah juga ada yang namanya influenza khanazir, flu babi. Dan yang sekarang hamal corona, virus corona tidak ada. Jamaah sekalian, meskipun demikian adanya, tetap kita nggak boleh gentar. Tetap kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, saya bergirang hati berada di tengah-tengah antum sekalian. Meskipun sebenarnya saya nggak layak, ini merupakan majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus majelisnya Sultanul Auliya wa Qudwatul Asfiya As-Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan guru-guru thariqah lainnya, terutama Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, kemudian Syekh Abdullah, Syekh Ahmad Sahibil Wafat Tajul Arifin dan seterusnya. Sebenarnya nggak layak ini saja. Apalagi melihat para kiai jamaah sekalian yang namanya masalah zikir ya udah pada ngelakuin. Kalau kata peribahasa ya kan, ngajarin bebek berenang ini. Bebek udah bisa berenang, ngapain diajarin lagi? Atau kata peribahasa, ini mah ngegaramin lautan. Lautan ngapain digaramin lagi, udah asin ya. Kata ulama ahli lughah, li'anna tahsilal hasil mamnun. Sebenarnya kalau udah terjadi, kebanyakan udah pada memiliki thariqah, buat apa lagi diajarin? Tinggal diamalin. Jemaah sekalian, problem kita pada saat sekarang ini adalah kebanyakan kita ya mengaku umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun nggak mau mengikuti segala ajaran beliau. Padahal Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam udah diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ayatnya tadi saya baca. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintaiku, kata Allah, maka ikutilah-Mu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya Allah pun akan mencintaimu dan mencintai umat-umat. Dan bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya umatmu juga dosa bakalan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, salah satu mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penting di masa kita saat ini apa? Yaitu berkumpul bersama ulama penerus
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh-jauh dari ulama. Sedikit saya bercerita, saya dapatkan cerita ini dari guru saya almarhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Saifuddin Aksir. Beliau pernah bercerita kepada saya, dulu pada tahun sekitar 60-an Kiai Haji Abdullah Syafi'i, tahu ya Pak ya, didatangi oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari meminta kepada Kiai Haji Abdullah Syafi'i untuk berbicara dua mata. Kemudian kedua kiai ini berbicara dua mata. Dan selanjutnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpesan kepada Kiai Haji Abdullah Syafi'i untuk menyampaikan pesan ini kepada murid-murid beliau dan umat semuanya. Apa yang dipesankan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari kepada Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yaitu kata Hadratus Syekh, iqtaribu minal ulama wa la tabta'idu anhum. Itu pesannya tuh. Saya masih ingat kuping saya nih, masih dengar ucapan guru saya almarhum al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Saifuddin Aksir. Pesannya cuma satu, deketin ulama, jangan jauh-jauh dari mereka, terutama ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena ulama ahlu sunnah wal jamaah, kata Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, adalah ulama yang memiliki ciri khas. Pertama, fikihnya menggunakan fikih yang 4 madhab. Apakah itu madhab al-imam Abu Hanifah, ataukah menggunakan madhab al-imam Malik, ataukah al-imam Syafi'i, ataukah al-imam Ahmad. Yang kedua, akidahnya adalah akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah. Yang terakhir, tasawufnya adalah tasawufnya al-imam al-Ghazali dan imam al-Junaid al-Baghdadi dan al-Syekh Abdul Qadir al-Jilani dan yang lainnya. Kalau ada ulama yang mempunyai ciri khas ini, kita kudu ngikutin dan jangan jauh-jauh dari mereka. Kenapa? Karena ada seorang wali dari Thariqah Tijaniyah yang pernah berkata kepada saya, Muqaddam Tijani yang belum lama meninggal, teman sekaligus guru saya Kiai Haji Rizki Dzulqarnain, orang Cakung. Beliau mengatakan, dunyan qaradul kiramu fa'adnabat faka'annama biwujudi istighfar. Perkataan ini diucapkan oleh seorang ulama besar yang bernama As-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Qattani. Ketika dunia ini ditinggalkan oleh ulama, maka dipastikan dunia ini akan dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Sehingga nyatalah keberadaan ulama di tengah-tengah kita ini sebagai penggugur daripada dosa-dosa kita. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam qasidah ta'tiyah beliau mengatakan, bihim Allahu yadfa'ul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mah. Oh baik. Dengan sebab adanya ulama di tengah-tengah kita, maka yang namanya bala Allah tolak, yang namanya bencana Allah tahan, nggak jadi, dan teruslah bergulir segala kebaikan dan kenikmatan di tengah-tengah umat manusia. Itu lantaran ulama, pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya cara ngikutin yang terbaik bagaimana? Cara yang mengikuti yang terbaik, kata guru kami, mursyid kami,
almarhum al-maghfurlah Abah Anom Kiai Haji Ahmad Sahibil Wafat Tajul Arifin di dalam kitabnya Miftahus Sudur jilid 2 adalah mudawamatul dzikri al-musalsalah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa berzikir mengingat Allah, namun dengan zikir yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, di dalam sebuah kitab karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang bernama Ad-Durarul Muntathirah fil Masail Tis'ah Asyarah halaman 120. Coba dilihat. Beliau mengutip sebuah ucapan dari Abdullah bin Abbas bahwa al-lailu wan naharu arba'atun wa ishruna sa'atan. Sehari semalam ada 24 jam. Wa hurufu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arba'atun wa ishruna harfan. Dan jumlah huruf yang ada dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 24 huruf. Faman qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaffara kullu harfin dzunuba sa'atin. Kalau ada orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka selama 1 jam dia nggak punya dosa. Coba itu. Fala yabqa alaihi dzanbun idza qalaha kulla yawmin marratan. Fa kaifa biman yukthiru min qawli la ilaha illallah wa yaj'aluhu syughlan. Bagaimana dengan orang yang dia disibukkan dengan mengucapkan la ilaha illallah, nggak ada henti-hentinya. Setiap habis sholat dia zikir, ya kan? Habis sholat subuh, habis sholat wajib dia zikir, habis sholat sunat dia zikir. Masya Allah, tuh nggak punya dosa tuh dia. Makanya mursyid kami Abah Anam Kiai Haji Ahmad Sahibil Wafat Tajul Arifin memesankan kami harus senantiasa ingat sama Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak sekalian, saking pentingnya zikir, dan zikir merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Namun zikir itu banyak. Orang kalau mau bisa zikir yang benar, maka kudu masuk yang namanya thariqah. Thariqah itu adalah jalan dan cara. Jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan cara untuk membersihkan qalbu. Di dalam kitab yang ditulis oleh Pondok Pesantren Lirboyo, sebuah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ tertulis bahwa thariqah mu'tabarah, thariqah yang bersandar pada Al-Quran dan hadis, semuanya ada 44 thariqah. Ini yang diakui, disepakati oleh ulama-ulama sufi dunia. Salah satunya adalah thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah. Nah, kita belajar thariqah khususnya adalah thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah adalah thariqah yang mu'tabarah. Semua organisasi, 5 organisasi sepakat. Pertama, organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua, organisasi Nahdlatul Wathon. Yang ketiga, FPI, Front Pembela Islam. Yang keempat, Al-Khairat.
Yang kelima, hidayatullah. Ini sepakat bahwasanya thariqah yang muktabarah, yang diakui keabsahannya oleh ulama-ulama sufi internasional, syaratnya yang pertama, laha silsilatun musalsalatun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kudu punya silsilah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami belajar thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dibimbing dengan mursyid kamil mukamil Abah Anom, itu sampai sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari almarhum al-Maghfurlah Abah Anom kemudian ke Abah Sepuh Ki Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, kemudian ke gurunya Syekh Toha Kal Sapu Cirebon, kemudian ke gurunya lagi Syekh Khatib Sambas bin Abdul Ghaffar, terus sampai kepada yang namanya Imam Bakir, terus sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ke Malak Jibril, sampai kepada Allah Rabbul Izzah. Jadi nggak usah diragukan, ya. Bapak-bapak sekalian, thariqah ini sangat penting, ya. Selain kita kudu punya thariqah yang bersilsilah, yang kedua, laha adillatun minal kitabi was sunnah. Syarat yang kedua, thariqah tersebut harus ada dasar, dalil, argumentasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti ada. Ada nggak dalam Al-Quran dan hadis perintah untuk berzikir? Banyak, ya kan? Itu dalilnya, ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam surat Al-Anfal ayat 45. Ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena orang kalau 1 detik saja nggak ingat sama Allah pasti melakukan dosa. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menafsirkan ayat ini yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili halaman 134. Yang dimaksudkan daripada wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun adalah kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa semua manusia terutama umat Islam nggak boleh lepas daripada mengingat Allah. Wa kullu lahzatin khala fiha al-'abdu an dzikrillah kanat hasaratun yaumil qiyamah. Kalau ada seorang hamba Allah 1 detik aja dia nggak ingat sama Allah, maka itu menjadi kerugian dia nanti di yaumil qiyamah. Itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menafsirkan ayat. Makanya kita wajib masuk ke thariqah, Pak, supaya kita senantiasa mengingat Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak sekalian, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia supaya akhlak manusia itu menjadi akhlak yang karimah, yang mulia. Sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan riwayat Imam Ahmad bin Ambal dalam musnadnya jilid kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia supaya akhlak mereka menjadi akhlak yang mulia, makarimul akhlak. Manusia nggak bakalan sempurna, nggak bakalan mulia akhlaknya kalau cuma sebatas teori ceramah doang. Tapi kudu diapain? Kudu dibersihin. Sumber akhlak ada di mana? Ada di qalbu. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan, "Shalahul ajsad mauqufun bi salahil qulub." Baiknya perilaku seseorang dari kepala sampai kaki itu bisa baik manakala qalbunya baik. Wa fasadul ajsadi mauqufun
ala fasadil qulub. Orang itu jahat kelakuannya, dari kepala sampai ujung kaki jahat. Kenapa? Lantaran kolbunya juga rusak. Apa itu kolbu? Kolbu adalah latifah kolbi, yang ada di dua jari di susuk kita sebelah kiri. Itu namanya kolbu. Yang guru saya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zainal Abidin Bazil Ashhab, ketika saya nyantai di Sukabumi, Pesantren Az-Zainiyah, belum mengatakan bahwa yang disebut dengan kolbu itu adalah dimensi ketuhanan yang ada di dalam diri manusia. Di sini yang oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin jilid ketiga, yang disebut dengan latifatun rabbaniyatun ruhaniyah. Di sini orang kebanyakan salah tangkap ya, bahwa penyakit kolbu itu, kolbu artinya hati. Mohon maaf ya, orang kalau nggak masuk thariqah pasti salah. Tapi kalau dia masuk thariqah, dia bisa ngebedain kolbu itu bukan hati. Cari dimanapun kitabnya bahwa kolbu itu bukan hati, Pak. Bahkan saya nih, waktu saya diberikan beasiswa oleh guru saya almarhum al-maghfurlah Abu Yahya Saifuddin Ansir untuk belajar di Saudi Arabia. Waktu itu saya nanya, Buya, ini kan sarang Wahabi nih, bagaimana ceritanya ini? Kata Buya, udah nggak apa-apa, ini cahaya main dia nggak bakal kena. Wah benar. Pas di sono dosen-dosen saya semua Wahabi semua. Waduh, tiap belajar itu namanya belajar ya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, pusing kepala kita. Aduh, tapi saya ngambil positifnya aja. Karena apa? Saya belajar di sana dekat sama Ka'bah. Jadi umroh kapan aja bisa. Itu salah satu positif yang paling kan. Meskipun saya udah puyeng banget diajarin nama Wahabi, ya kan? Nah, tapi yang saya pernah heran sama dosen saya namanya Dr. Musbir Al-Ghomini, saya masih ingat banget itu. Dia ngajarin saya kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ketika beliau membahas hadis ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Dibilang begini, i'lamu ayyuhat talabah ayyuhat talab annal qalba qismani. Kata saya, wahai murid-murid mahasiswa sekalian, ketahuilah qalbu itu ada dua. Ada al-qalbul qudwi, ada al-qalbul maknawi. Qalbul qudwi adalah yang ada di dalam organ tubuh kita yang namanya jantung. Jantung ini sebelah mana? Sini nih, ya kan? Itu namanya qalbul qudwi, qalbu yang jadi organ tubuh kita. Jadi qalbu itu bukan hati, jantung. Makanya orang Inggris ya ngartiin jantung apa? Heart, ya kan? Serangan jantung bahasa Inggrisnya apa ya? Heart attack, ya kan? Sementara hati ada di sebelah kanan ini, bahasa Inggrisnya liver. Dia bilang Dr. Musbir, dan yang kedua ada yang namanya qalbun maknawi, qalbun spiritual. Di mana adanya? Adanya di sebelah kiri, di tempat qalbun udwi itu, yang kita dalam thariqah Qadriyah Naqsyabandiyah disebut dengan latifatul qalbi. Sini nih, tempat baik buruknya manusia ada di sini. Makanya kalau ada orang yang pelit, ya kan, berarti kalbunya ada penyakit bakhal, bukhul, orang yang bakhil. Di sini nih, mohon maaf, seribu maaf. Kalau ada orang yang nggak masuk thariqah, maka kemungkinan besar dia akan dihinggapi oleh penyakit-penyakit kalbu. Pasti. Karena apa? Dia nggak bisa membersihkan penyakit yang ada di dalam kalbunya. Coba bersihnya pakai apa? Sedangkan segala sesuatu itu ada pembersihnya, Pak. Inna likulli syai'in siqalatan wa siqalatal qulubi dzikrullah. Coba itu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi.
Segala sesuatu ada pembersih. Benar nggak? Kita mau ngebersihin piring kotor pakai apa? Sunlight. Tuh. Kemudian kita mau ngebersihin mobil, motor kita yang kotor pakai apa? Ada sabun kan? Sabun khusus motor dan khusus mobil. Benar nggak? Segala sesuatu ada pembersihnya. Begitu juga dengan kolbu. Apa yang bisa ngebersihin kolbu kita? Yaitu zikrullah yang dibimbing oleh mursyid kamil mukamil. Itu. Makanya syarat yang ketiga thariqah mu'tabarah adalah laha mursyidun yursyiduhu. Thariqah itu kudu punya mursyid yang bakalan ngebimbing dia cara zikir yang benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa membersihkan penyakit yang ada di dalam kalbunya. Yang keempat nih, syarat thariqah mu'tabarah adalah laha kutubun. Punya kitab. Kami di Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah punya kitab. Karya mursyid kami yang bernama Miftahus Sudur 2 jilid. Karya Abah Anam Kiai Haji Ahmad Shahibil Wafat Tajul Arif radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir punya apa? Laha amaliyatun, punya amaliyah, punya kegiatan, Pak. Kita di Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ada yang namanya zikir jahar, ya kan? Zikir mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ditutup Muhammadur Rasul. Berapa kali? 165 kali. Apakah ada dasarnya dari Al-Quran dan Hadis? Ada. Dalam hadis ada. Pernah suatu ketika an Tsabitin radhiyallahu anhu kana Salmana fi jama'atin ay fil masjid famarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bima taqulun qala Salman nadhkurullah. Ini hadis sahih. Suatu ketika Salman Al-Farisi sedang berkumpul di masjid berzikir kencang. Kemudian Nabi lewat masjid itu nih. Nabi nanya, lagi ngapain? Ini Nabi, kita lagi zikir. Kata Nabi apa? Fa inni ra'aitu rahmatan tanzilu alaikum. Karena sesungguhnya aku melihat rahmat Allah, kasih sayang Allah turun kepada kalian. Ini hadisnya sahih. Lihat dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kagak percayaan. Jadi zikir keras itu ada dasarnya, Pak. Kemudian zikir sampai ngegoyang-goyangin kepala itu ada dasarnya apa enggak? Ada. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Fa idza asbahu dzakaru madu kama yatamidu syajaratu fi yaumir rih. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilukiskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka kalau pagi habis sholat subuh zikir sampai menggeleng-gelengkan kepalanya seperti hanya bergeraknya batang pohon ketika tertiup angin. Ini ada hadis. Jadi kalau ada orang yang nggak ngerti main geleng-gelengin kepala aja kagak ngerti, udah diam aja yang ngomong. Ya. Kenapa kita zikir? La ilaha illallah. Dia keras sambil diapain ke kepala? Karena 7 latifah yang ada di dalam diri kita ini semuanya disebut dengan simpul batin, di mana semua di sini punya penyakit-penyakit qalbu, penyakit-penyakit batin. Itu ketika zikir itu hilang semuanya. Dari mulai latifah qalbi ada di bawah 2 jari di bawah susu kita, namanya latifatul qalb. Kemudian 2 jari di bawah susu sebelah kanan ada namanya latifatul ruh. Kemudian di atas ya susu sebelah kiri ada yang namanya latifatus sir. Kemudian di atasnya susu sebelah kanan ada yang namanya latifatul khafi. Di tengah-tengah sini dada kita ada namanya latifatul akhfa. Kemudian di antara alis kita ini 2
Ya, sama mata ada latifah juga, namanya latifatun nafsi. Dan seluruh tubuh kita dibungkus oleh latifatul jasad atau oleh latifatul qalb. Saat kita berzikir dengan dahar, ini semua bergerak semua nih. Maka kalau ada penyakit batin atau bahkan ada penyakit fisik, itu bakalan hilang. Makanya benar, dulu almarhum guru saya Ajeng Ngajijan pernah ngomong, orang kalau sering zikir maka jauh sama penyakit. Apalagi penyakit badan, apakah rematik, jauh. Karena tubuhnya bergerak terus. Beda sama orang yang jarang apa? Jarang zikir. Kita zikir itu udah termasuk ibadah, juga termasuk olahraga kan? Itu olahraga juga itu. Ya, Masya Allah. Ya. Yang kedua ada yang namanya zikir khafi, zikir tersembunyi, yaitu kita memejamkan mata kita, ya, lidah kita dikeataskan dalam ke langit-langit. Kemudian di dalam kita tengok sebelah kiri ini, menjamin sampai dalam kalbu kita sebutin Allah, 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 dan disebut dengan zikir khafi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah mengatakan Abdul Zikri al Khafiyyu, zikir yang paling utama adalah zikir yang tersembunyi, zikir khafi, menyebut nama Allah di dalam qalb. Apakah ada dalam Al-Quran? Oh, jelas ada. Makanya kalau ada orang yang ngejek-ngejek zikir khafi, ya, ente baca Al-Quran sampai mana? Lihat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri bil quduwi wal asar wa la takum minal ghafilin." Ini ayat untuk zikir khafi. Sebutlah nama Tuhanmu Allah di dalam qalbumu tanpa keras, dunal jahri, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, dan janganlah sampai kau menjadi orang-orang yang lalai. Artinya bil quduwi wal asar sebenarnya bukan pagi sama petang doang, tapi selama 24 jam. Kalau dulu saya belajar balaghah itu namanya majaz mursal, mim babi itlaqil juz wa iradatil kull. 24 jam nggak boleh kita sama Allah. Makanya saya sambil nginget, Abah Anum sambil nginget guru-guru saya zikir sama Allah. Karena kita nggak ada yang tahu kan meninggal, tuh nggak? Sekarang yang meninggal nggak ada yang tahu. Karena kata Nabi, al-mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datangnya tiba-tiba. Bisa aja ya kan, antum duluan saya belakangan. Bisa aja saya belakangan antum duluan. Itu bisa jadi. Mati nggak ada yang tahu. Ya kan, suaminya BCL, asap siklet, mati. Masih muda tuh kan, janda kerang BCL. Coba itu. Nah, nggak ada yang tahu. Makanya kalau kita zikir khafi, seandainya pada saat itu Allah mencabut nyawa kita, memanggil malaikat maut, maka kita akan terhitung dalam keadaan mengingat Allah, dan insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu kan? Karena setiap detak jantung kita, setiap hembus napas kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ngikut satu jamaah Thariqah Qadriyah Naqsyabandiyah ikhwan, namanya Pak Haji Iton. Pernah nggak? Pak Haji Iton ya. Rumahnya di Pleret, kampungnya. Ya. Saya sering ceramah karena rumah saya nggak jauh dari beliau. Karena saya orang Pisangan, Pasar Induk Beras Pinang. Pak Haji Iton salah satu ikhwan TKN, Abah Anum, punya musola berzikir. Sebelum beliau meninggal, beliau pernah berpesan sama saya, Ustaz Asep, ya ceramah jangan lupa ya ajarin ikhwan di sini, ya Haji. Pas beliau meninggal, Masya Allah banyak orang yang datang, dan saya pribadi mengikuti sampai beliau dikuburkan di Pleret. Itu Pak, mohon maaf ya,
itu mobil kita itu kemacetan, tapi ya beliau mobilnya cepat banget itu, zoom zoom zoom, udah kayak bawa pantau itu. Dalam hati saya kelihatan, ya Allah, itu jenazah cepat banget bawanya. Saya teringat perkataan sahabat para wali, kalau ada jenazah yang cepat banget jalannya, itu tandanya bahwa dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kalau jenazah cepat-cepat pengen masuk ke dalam jamaah, karena dia udah rindu dengan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Dia udah melihat nih bahwasanya tempatnya dia di surga, ya kan? Di dalam surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ketika orang-orang dicabut nyawanya itu, manusia dicabut nyawanya, Allah kasih gambaran Balaghatir ruhul hulquma. Ketika ruh udah sampai kerongkongan, Allah perlihatin nih, nanti di dalam kubur ente di tempatnya di mana? Kubur ente jadi raudhatan min riyadil jannah, apa jadi hufratan min hufarin niran? Jadi surga atau taman daripada taman-taman surga, apa jadi jurang dari jurang neraka? Itu udah dilihatin. Makanya kalau jenazah yang husnul khatimah, ya apalagi kayak Pak Haji Iton yang senantiasa berzikir, itu pengen aja cepet-cepet. Tapi jenazah yang kelakuannya, ya kan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, melakukan hal-hal yang tidak baik, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka ketika dia mati, jenazahnya uring-uringan. Dalam Riyadhus Shalihin coba baca, jenazahnya mau dibawa kemana saya, mau dibawa kemana saya. Kenapa? Karena dia udah tahu tempatnya dia nanti di mana. Bapak-bapak sekalian, maka beruntunglah orang-orang yang bisa masuk ke dalam thariqah. Apapun thariqahnya, terutama thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Karena senantiasa kita terus diajarkan ingat sama Allah. Ya. Setiap hembusan nafas kita, setiap gerak-gerik langkah kita, setiap kedipan mata kita, kalau kita senantiasa zikir dalam kalbu kita, Allah, Allah. Waktunya saatnya, ya, masa hidup kita udah berakhir, insya Allah husnul khatimah. Karena dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian, mudah-mudahan ya bagi yang sudah masuk thariqah, maka pesan Abah Anom dan guru-guru wakil talqin semuanya, para wakil talqin, jangan henti-hentinya untuk berzikir. Makanya Abah Anom punya wasiat kan sebelum beliau wafat, ya kan, dan bahkan dijadiin doa, ya kan, yaitu apa wasiatnya? Apa? Berpegang teguhlah kepada agama Allah, jangan sampai bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillah, gitu. Kenapa? Abah Anom tahu bakalan nih umat nanti setelah beliau wafat banyakan yang udah bercerai-berai. Maka beliau wasiatin sama murid-murid beliau, ikhwan akhwat TKN, jangan sampai bercerai-berai. Itu wasiat beliau. Makanya sampai dijadiin doa itu wasiat. Jamaah sekalian, ya bagi yang belum masuk thariqah, maka saya berharap bagusnya masuk thariqah. Karena thariqah adalah ajaran Rasulullah SAW turun temurun, Pak. Kalau mau masuk thariqah maka kudu ditalkin dulu oleh wakil talqin, bukan orang sembarangan. Apa itu talqin? Talqin adalah penanaman kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dibukakan ya sisi rohaniyah dia di dalam qalbunya supaya menerima kalimat thayyibah dan nantinya menetap di dalam qalbunya sampai akhir hayatnya. Itu talqin tuh, Masya Allah. Apakah Rasulullah SAW pernah melakukan itu? Pernah. Lihat dalam kitab Miftahus Sudur, dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jam kitab beliau, dan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqqinu sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mentalkin sahabat beliau. Jadi kalau ada orang yang bilang itu talqin kagak ada itu dalilnya,
belum pernah baca sih namanya. Makanya kalau jadi orang kudu banyak guru, kudu banyakin baca, banyakin ngaji. Supaya apa? Kita nggak terus-menerus jadi orang yang fanatik, terus-menerus bisa menyalahkan orang doang. Ini salahin diri sendiri. Talqin nggak ada zaman Rasulullah. Ya, Rasulullah mentakdir sahabatnya terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saya punya kitab yang belum lama saya beli dari Mesir, namanya kitab Ithaful Khalaiq fi Ta'addudil Masyarib wa Tara'iq, karangan Ad-Doktor Abdul Qadir. Bahwasanya kalau ada orang yang meragukan thariqah, maka orang tersebut orang yang sedang tertipu, orang yang sedang dikuasai oleh setan. Kenapa? Rasulullah berthariqah. Mursyidnya siapa? Beliau langsung. Dan beliau mengajarkan ke semua sahabatnya, terutama oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dikenal dengan zikir khafi. Makanya zikir khafi, ya thariqah Naqsyabandiyah itu sanadnya sampai ke Sayyidina Abu Bakar. Ya. Kemudian kalau zikir jahar itu sampai sanadnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bapak-bapak sekalian, saya akhiri